Saat kita sedang menjalani sebuah gaya hidup minimalis, disadari atau tidak bahwa kita telah dipertemukan dengan salah satu filosofi Jepang, yaitu wabi-sabi. Wabi-sabi tidak memiliki terjemahan yang bisa didefinisikan utuh dengan bahasa Indonesia. Namun, istilah tersebut merujuk pada sebuah cara menolak untuk sempurna dan menerima realitas ketidaksempurnaan. Wabi-sabi ini membantu mengeluarkan kita dari sebuah ruang lingkup kesempurnaan. Misalnya punya bentuk muka yang simetris dan mulus, menjadi orang kaya sebelum umur 30 tahun dengan pekerjaan yang bagus, punya rumah impian beserta kendaraan mewah bahkan jet pribadi, bisa pelesiran kemanapun, kapanpun, dan bentuk kesempurnaan lainnya yang sebenarnya nggak salah sih untuk kita berusaha capai. Tapi yang menjadi salah ketika kita memaksakan untuk harus selalu ada di pemikiran yang itu-itu terus setiap saat. Dengan mengejar kesempurnaan itu terkadang kita lupa dengan realitas yang sedang dijalani. Kita hanya berfokus pada membandingkan kesempurnaan yang sudah didapat oleh orang lain. Sementara kita yang saat ini harusnya belajar atau bekerja menjadi habis energi pikirannya hanya untuk membayangkan betapa bahagianya bisa menjadi bagian dari kesempurnaan itu. Tapi perlu diketahui yang punya badan atletis akan kendor pada masa tuanya, yang memiliki banyak harta akan selalu khawatir untuk memikirkan dan menjaga semua barang berharganya agar tidak hilang. Orang yang sangat mendambakan kesempurnaan biasanya cenderung tidak akan merasa cukup dengan apa yang sudah dimiliki. Dia akan terus mencari hal yang lebih sempurna dari hal yang sudah dinikmati. Di titik inilah seorang yang minimalis justru memiliki sebuah rem untuk merasa cukup dengan pencapaiannya dalam realita, tanpa harus berpikir keras untuk mencari sesuatu yang lebih dan sempurna dari yang dimiliki saat ini. Contoh sederhana, kita memiliki sepatu. Sepatu tersebut akan menjadi tidak sempurna kondisinya dibandingkan dengan kondisi pada saat awal beli, karena udah sering dipakai oleh langkah kaki kita sendiri. Saat terjadi sobekan sedikit pada sepatu, orang yang menerapkan filosofi wabi-sabi akan menilai sobekan itu hal yang wajar karena sepatunya sobek dengan sebuah proses natural, karena dipakai jangka lama dan malah sepatu itu menjadi punya histori sejauh mana dan seberat apa kerja sepatu itu saat dipakai. Lalu sobekan tersebut menjadi hal yang memiliki nilai karismatik, bahwa memang harusnya seperti itu kondisi sepatu yang udah lama dipakai, menjadi nggak sempurna, ada kotornya, ada sobekannya, ada kusamnya, ada getasnya. Tapi semua kekurangan itu adalah rekaman dari perjalanan kita yang kita lalui bersama sepatu. Disitulah ketidaksempurnaan sepatu adalah hal yang sempurna bagi yang menerapkan wabi-sabi. Tapi semua ini bakal beda ceritanya jika hal ini terjadi bagi si paling sempurna saat sepatu yang baru dibelinya lecet dan kotor dalam waktu sebulan misalnya. Dia nggak akan pikir panjang untuk beli lagi dengan asumsi ingin mendapatkan barang yang perfect. Ketika udah ngerasa bosen, dia bakal membeli model lain lagi. Terus dan terus sampai sepatu yang awal dibeli jadi terbengkalai, dan itulah sepatu sempurna yang tidak sempurna nilainya karena fungsinya yang tidak terpakai. Wabi-sabi mengajarkan kita untuk melihat sebuah proses objek berjalan secara natural apa adanya dan menerima sebagai kehendak waktu dan apa yang terjadi. Tentunya kita terbiasa melihat kesempurnaan itu selalu identik dengan hal yang simetris. Padahal keindahan alam dengan tingginya gunung, dalamnya lautan, lebarnya pohon, gak ada yang simetris satu dengan yang lainnya. Tapi tetap terlihat indah, sempurna, walaupun kelihatan abstrak kan. Penting untuk diingat bahwa wabi-sabi adalah sebuah rem bagi setiap orang, terutama pegiat minimalis, untuk gak harus memiliki suatu barang yang berkondisi sempurna. Berharaplah usia barang yang kita miliki saat ini bisa sampai bertahun-tahun ke depan. Jangan ngelihat ketidaksempurnaan barang yang kita miliki sebagai alasan awal untuk mendapatkan barang yang selalu baru dan mulus. Percuma dong aplikasiin punya barang lebih sedikit dalam gaya hidup minimalis, tapi sering memperbarui barang yang udah dimiliki. Kayak nggak tahan mau beli smartphone yang baru launching,
Seketika jual yang lama, ganti dengan yang baru. Kalau kayak gitu apa bedanya dengan seorang konsumerisme yang berkedok minimalis? Yang menjadi underline itu bagaimana memperlakukan barang yang terlihat gak sempurna menjadi satu barang yang wajar kita terima dan menjadi hal yang istimewa. Terima aja kondisi HP yang cuma lecet sedikit karena gak sengaja jatuh. Terima aja ada kerutan di muka karena memang faktor usia. Terima aja gaji yang saat ini terbilang sedikit di saat orang lain masih sibuk mencari kerjaan. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Gue Egimo, see you in the next video.